warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Pramudia Trisnani, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun sejak tahun 2015. Jabatan akademik saya, Lektor, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2020. Saya adalah dosen aktif yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sejak tahun 2015 sampai saat ini. Melalui video ini, saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil ini, yaitu mata kuliah Pengantar Bimbingan dan Konseling dengan bobot 3 SKS, yaitu dilaksanakan 3 kali 50 menit pada setiap pertemuan. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa sebagai calon konselor tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan di luar sekolah, serta memahami peranan konselor di dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk mempermudah proses pembelajaran, saya telah menyusun buku ajar yang berisi semua materi selama perkuliahan 1 semester. Kemudian saya bagikan kepada mahasiswa agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun materi yang akan dipresentasikan. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, terdapat 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kontrak perkuliahan yang mana bertujuan agar mahasiswa memahami materi apa saja yang akan dibahas, tugas apa saja, serta bagaimana aturan serta penilaian dalam perkuliahan ini. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, di pertemuan pertama hingga ketiga, saya akan menjelaskan materi kepada mahasiswa. Sedangkan mulai pertemuan keempat hingga nanti pertemuan ke-14, mahasiswa yang sudah dibagi dalam kelompok kecil akan menyusun makalah dan membuat PowerPoint serta memaparkan materi perkuliahan yang telah dibagi sesuai dengan RPS. Pada pertemuan kedua, materi yang akan dibahas yaitu konsep bimbingan dan konseling. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai bagaimana latar belakang pentingnya bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan dan konseling, hubungan bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, bagaimana fungsi bimbingan dan konseling, prinsip bimbingan dan konseling, asas bimbingan dan konseling, serta kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ketiga, akan membahas mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dan di Indonesia. Pada pertemuan keempat, materi yang akan dibahas adalah landasan bimbingan dan konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami 6 landasan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, religius, psikologis, sosial budaya, ilmiah dan teknologi, serta pedagogis. Pada pertemuan kelima, materi yang dibahas adalah jenis layanan bimbingan dan konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami bidang bimbingan berdasarkan masalahnya, jenis layanan bimbingan dan konseling, dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ke-6, materi yang dibahas adalah kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami kedudukan bimbingan dalam pendidikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling, serta peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013. Pada pertemuan ke-7, materi yang akan dibahas adalah masalah individu dalam perspektif pendekatan thinking, feeling, dan acting atau TFA. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami hakikat masalah serta menganalisis permasalahan ditinjau dari pendekatan thinking, feeling, dan acting. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester yang dilakukan melalui tes yang dilaksanakan dengan ELMA atau e-learning Unipma. Pertemuan ke-9 membahas materi mengenai hubungan konseling.
Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa memahami makna hubungan konseling, bagaimana mengembangkan hubungan konseling, bagaimana menciptakan raport, kemudian hubungan konseling dan keterlibatan klien, serta kondisi internal dan eksternal dalam hubungan konseling. Pertemuan ke-10, materi yang akan dibahas adalah memahami konselor dalam hubungan konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami peran konselor dalam konseling, keahlian apa, serta keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Pertemuan ke-11, materi yang akan dibahas adalah memahami klien dalam hubungan konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami peran klien dalam konseling, serta bagaimana cara memahami klien serta apa saja ragam klien. Pertemuan ke-12, materi yang akan dibahas adalah perilaku verbal dalam konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan kata-kata baik bentuk lisan maupun tulisan. Pertemuan ke-13, materi yang dibahas adalah perilaku nonverbal dalam konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian perilaku nonverbal, klasifikasi perilaku nonverbal, tujuan perilaku nonverbal, serta perilaku nonverbal dalam konseling. Pertemuan ke-14, materi yang akan dibahas adalah nilai moral dan etika dalam konseling. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami nilai dalam konseling serta etika dan pemikiran moral. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa mengumpulkan resume seluruh materi yang telah disampaikan sebagai bahan evaluasi apakah mahasiswa telah memahami materi yang telah disampaikan. Pada pertemuan ke-16, yaitu pertemuan yang terakhir, itu ujian akhir semester yang pelaksanaannya dilakukan secara tertulis melalui ELMA atau e-learning Unipma. Perkuliahan yang saya lakukan pada semester Gasal tahun 2020-2021 sampai saat ini menggunakan e-learning Unipma atau ELMA dan dikombinasikan dengan tatap maya menggunakan Zoom maupun Google Meet. Perkuliahan yang saya lakukan saya arahkan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Model pembelajaran yang saya pakai menggunakan Andragogy. Pada saat perkuliahan berlangsung, saya selalu berusaha mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Setiap penugasan pada mata kuliah yang saya ampu, hasilnya selalu dikembalikan dan memberi umpan balik terhadap tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Penilaian yang saya lakukan berpedoman pada instrumen penilaian yang disusun pada RPS, yaitu tugas kelompok, tugas individu, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kemudian kedisiplinan dalam masuk room saat Zoom, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, dan kedisiplinan dalam diri yang terlihat dalam hal berperilaku, bertutur kata, dan berpakaian, meskipun secara virtual harus menggunakan pakaian yang bebas tapi sopan dan rapi. Kedisiplinan dalam masuk room juga penting untuk mahasiswa sehingga saya memberikan aturan bahwa mahasiswa boleh terlambat maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Jika lebih dari 15 menit, mahasiswa yang terlambat tetap diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk presensi karena presensi akan saya lakukan 15 menit pertama. Penilaian yang saya lakukan selain dari beberapa yang sudah saya sebutkan yang sesuai dengan RPS, juga penilaian dalam penyusunan makalah berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama, saya akan menilai dari kesesuaian materi dengan RPS, yaitu dalam persentase nilai 30%. Kemudian penilaian yang kedua yang saya lihat dari bagaimana kelengkapan materi yang disajikan, yaitu 30% dari persentase nilai. Yang ketiga yaitu sistematika penyusunan makalah, juga 30%. Kemudian yang terakhir adalah saya melihat dari keindahan dalam penyusunan PowerPoint yang telah disampaikan. Ini terdapat 10% dari penilaian.
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Baik, semoga sehat semua ya. Meskipun perkuliahan dilakukan secara daring, harapan saya adalah kita tetap bersemangat untuk bisa menjalani perkuliahan ini sampai nanti selesai perkuliahan. Jadi untuk pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai konsep bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan absen terlebih dahulu. Ahmad Nur Hasim, sudah? Ada Ahmad Nur Hasim? Oke, Alfi Khairunisa? Ada, Bu. Amal Danwarta Wijaya? Hadir, Bu. Apika Tri Septiani? Hadir, Bu. Ayunda Berliana Putri? Hadir, Bu. Daniel Yehuda Anugraha? Hadir, Bu. Dela Ayu Pratiwi? Hadir, Bu. Diska Arizal Nugroho? Hadir, Bu. Eva Listarosa? Hadir, Bu. Stefani? Hadir, Bu. Usfi Syahrotul Ilmi? Oke. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Baik saudara, hari ini kita akan membahas mengenai konsep bimbingan dan konseling. Akan saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk konsep bimbingan dan konseling. Ketika Anda membaca mengenai konsep bimbingan dan konseling, apa yang ada di benak Anda? Latar belakang. Latar belakang. Apalagi? Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Ada lagi? Anda sudah mendapatkan layanan BK berapa lama? 6 dari SMP. 6 tahun dari SMP. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Apa yang Anda dapatkan terkait dengan layanan BK? Apa pendapat Anda terkait dengan layanan BK di sekolah? Bagaimana konsep bimbingan dan konseling? Pada pertemuan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang BK, yang kedua adalah pengertian BK, yang ketiga hubungan bimbingan dan konseling, yang keempat tujuan bimbingan dan konseling, yang kelima fungsi bimbingan dan konseling, yang keenam prinsip bimbingan dan konseling, yang ketujuh asas bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling. Ini adalah 8 pembahasan dalam pertemuan ini nanti. Harapannya Anda sebagai mahasiswa nanti bisa memahami beberapa hal yang sudah saya paparkan. Silahkan dibaca Mas Muhammad Faruk. Belakang psikologis. Baik, kemudian yang terakhir itu yang berkaitan dengan kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan identik dengan pendidikan. Kalau bimbingan itu dikatakan bagian dari pendidikan, benar nggak? Betul. Betul. Tetapi kalau bimbingan itu selalu dikatakan atau identik dengan pendidikan saja, itu salah. Tetapi di dalam bimbingan itu terdapat adanya pendidikan. Yang kedua, konselor di sekolah dianggap polisi sekolah. Benar seperti itu? Sampai sekarang masih begitu enggak? Masih. Iya, Bu. Padahal kan itu salah. Bahwa konselor itu bukan sebagai polisi sekolah, tetapi sebagai sahabatnya siswa. Sehingga ketika ada permasalahan, konselor harus siap untuk membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga adalah bimbingan adalah usaha untuk memberikan nasihat. Benar ini? Salah, Bu. Yang benar bagaimana? Bimbingan
seperti apa? Pengarahan. Ayo, yang benar bagaimana ini? Bimbingan Bimbingan. adalah usaha untuk memberi pilihan solusi. Ya, bimbingan adalah usaha untuk memberikan nasihat. Salah, tetapi di dalam bimbingan itu terdapat nasihat. Tetapi tidak hanya untuk di dalam bimbingan itu tidak hanya untuk memberikan nasihat, tetapi di dalam bimbingan itu terdapat nasihat-nasihat sebagai fungsi apa? Pencegahan. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang bersifat insidental saja. Tidak, contohnya karir itu juga dibantu oleh layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bimbingan konseling dibatasi hanya untuk konseling tertentu saja. Tidak, semua konseling yang membutuhkan bantuan itu boleh meminta bantuan kepada konselor. Kemudian yang keenam adalah bimbingan konseling melayani orang sakit atau yang kurang normal saja. Tidak, tetapi anak yang normal tetapi dia memiliki masalah dalam perkembangannya atau memiliki masalah dalam penyesuaian dirinya membutuhkan atau perlu dilayani tidak? Perlu. Jadi salah ya nomor 6. Yang ketujuh, bimbingan konseling bekerja sendiri. Benar enggak ini? Salah. Benernya bagaimana? Bekerja sama dengan instansi seperti polisi atau psikiater. Ya, betul sekali. Yang ke-8 adalah konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Benar enggak ini? Salah. Benernya yang seperti apa? Sama-sama aktif. Sama-sama aktif. Ya, aktif adalah konseling karena dia yang membutuhkan bantuan kepada konselor. Konselor harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang kelima, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan siapa saja. Benar nggak ini? Salah. Yang benar bagaimana? Pada orang yang Yang benar bagaimana? Bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh konselor yang lulusan BK. Ya, gitu. Jadi, layanan BK harus dilakukan oleh seorang konselor yang memiliki latar belakang bimbingan dan konseling pendidikannya. Kemudian yang ke-10, pelayanan bimbingan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Enggak ya, jadi malah justru sebagai konselor harus bisa mencari inti masalah. Tidak boleh hanya melihat dari keluhan pertamanya saja. Menyamakan pekerjaan bimbingan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Tidak sama, karena konselor sebagai P3K. Apa itu P3K? Pertolongan Pencegahan pelayanan. Nah, pertolongan pertama pada konseli. Ini bahasa saya sendiri kok. Ya, pertolongan pertama pada konseli. Jadi ketika konseli datang punya masalah, itu yang menangani adalah konselor dulu. Kemudian di assessment kita cari tahu masalahnya apa. Ketika kita sebagai konselor tidak bisa menangani, baru boleh direferalkan kepada psikiater, psikolog atau ke dokter. Kemudian menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat. Kalau ini jelas salah karena kaitannya dengan psikis, sehingga kita harus mencari tahu atau melihat keberhasilannya dengan melihat perubahan perilaku daripada si konseling. Yang ke-13, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua konseling. Ini jelas salah ya, bahwa permasalahan yang dihadapi konseling itu berbeda, sehingga teknik yang digunakan untuk penyelesaian juga akan berbeda. Yang ke-14, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi BK saja. Maksudnya bagaimana ini? Instrumentasi kaitannya dengan angket, Bu. angket Angket. atau tes. Jadi Tes. benar nggak kalau BK itu hanya mengandalkan angket atau tes yang bersifat pengerjaan saja? Salah.
masalah. Utamanya adalah apa? Selain tes, layanan bimbingan konseling berpusat pada proses konseling. proses konseling. Tidak hanya secara instrumentasi saja, tetapi proses konseling justru merupakan hal yang paling penting sebelum menentukan tes apa yang akan kita gunakan. Yang terakhir adalah bimbingan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang ringan saja. Kalau ini jelas salah. Karena semua permasalahan yang berkaitan dengan psikis itu bisa dibantu oleh konselor. Kalau konselor tidak bisa, baru akan diarahkan, direferalkan kepada yang lebih berwenang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan kaitannya dengan konsep bimbingan dan konseling. Bu mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan ada kesalahan pahaman, yaitu konselor dianggap sebagai polisi di sekolah. Nah, itu cara mengatasi pandangan orang-orang seperti itu gimana, Bu? Bagaimana cara menangani atau mengatasi agar kita sebagai konselor itu tidak dianggap sebagai polisi sekolah? Ya. Contohnya yang membuat Anda takut nggak sih sama guru BK? Tergantung gurunya, Bu. Tergantung gurunya. Selama ini yang membuat konselor itu dianggap sebagai polisi sekolah itu apa? Salah satu contoh aja. Jadi cara mengatasinya ya dengan cara menerapkan tugas konselor sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman terhadap profesi kita. Itu ya Mbak Rike? Ya, paham, Bu. Terima Ada lagi kasih. yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, Oke, Bu. oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat. Silakan dipahami lagi. Untuk kemudian untuk tugas sudah saya tuliskan di Ilma terkait dengan layanan BK. Silakan nanti dikerjakan dan diunggah di Ilma. Begitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling pada semester 1 di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.